Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan tentang materi pewarisan sifat pada hukum Mendel. Wah, seperti apa ya? Kita langsung simak aja yuk. Hukum pewarisan Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel dalam karyanya Percobaan mengenai Persilangan Tumbuhan. Pada gambar tersebut adalah alel atau gen dominan dan resesif pada orang tua, anak, cucu menurut Mendel. Hukum segregasi bebas menyatakan bahwa pada pembentukan gamet yang merupakan pasangan alel akan memisah, sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Hukum ini berlaku untuk persilangan dengan satu sifat yang berbeda secara garis besar. Hukum ini mencakup 3 pokok. Yang pertama, gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter turunannya. Yang kedua, setiap individu membawa sepasang gen, satu dari tetua jantan dan satu lagi dari tetua betina. 3. Jika sepasang gen ini merupakan dua alel yang berbeda, alel dominan akan selalu terekspresikan, alel resesif yang tidak selalu terekspresikan, tetap akan diwariskan pada gamet yang dibentuk pada turunannya. Persilangan dominan. Contohnya, kelinci berbulu hitam dominan disilangkan dengan kelinci berbulu putih resesif. Jika fenotip pertama F1 100% berbulu hitam, maka tentukan perbandingan fenotip kedua F2. Kesimpulannya, jadi perbandingan F2 adalah hitam banding putih sama dengan 3:1. Persilangan intermedial. Contohnya, kelinci berbulu hitam dominan disilangkan kelinci berbulu putih resesif. Jika fenotip pertama F1 100% berbulu coklat, maka tentukan perbandingan fenotip kedua. Bisa dilihat, jadi perbandingan F2 adalah hitam banding coklat banding putih sama dengan 1:2:1. Hukum kedua Mendel menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak tergantung pada pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling memengaruhi. Hal ini menjelaskan bahwa gen yang menentukan EG tinggi tumbuhan dengan warna bunga suatu tumbuhan tidak saling memengaruhi. Bisa dilihat di gambar contoh ketiga dengan satu faktor dominan warna putih dan merah. Perhatikan contoh soal tersebut. Jadi, perbandingan F2 adalah B besar K besar banding B besar K kecil banding B kecil K besar banding B kecil K besar sama dengan 9:3:3:1. Atafisme. Atafisme adalah interaksi antar gen berbeda alel yang menghasilkan filial atau turunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contohnya di jengger ayam. Bentuk jengger ayam dipengaruhi oleh dua gen berbeda alel, yaitu gen R yang menentukan bentuk ros dan gen P yang menentukan bentuk PA. Bisa dilihat pada gambar. Kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa tersembunyinya suatu gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan dari alel lainnya. Jadi, jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi. Selanjutnya adalah epistasis-hipostasis, merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epistasis, sedangkan gen yang ditutupi disebut hipostasis. Komplementer. Komplementer adalah interaksi antara dua gen dominan berbeda alel yang saling melengkapi untuk memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul.
Yang terakhir adalah polimeri. Polimeri adalah interaksi antar gen-gen berbeda alel yang memunculkan satu fenotip dan bersifat kumulatif. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.